Selamat siang, saya Naura Syalamisya Marfa, NIM 434221050. Di sini pada mata kuliah Machine Learning, di sini saya akan menjelaskan proyek jurnal yang saya ambil, yaitu berjudul Forecasting Housing Prices in Spanyol Using Artificial Neural Networks, atau prediksi harga rumah di Spanyol dengan Artificial Neural Networks. Di sini saya akan mulai menjelaskan tentang jurnal yang saya ambil dan saya ringkas. Yang pertama yaitu pendahuluan. Latar belakangnya yaitu penentuan harga properti merupakan aspek penting dalam pasar real estate. Metode tradisional seperti model ekonometrik hedonik sering digunakan, namun memiliki keterbatasan dalam menangani kompleksitas pasar. Artificial Neural Networks menawarkan pendekatan yang lebih fleksibel dan adaptif untuk prediksi harga. Lalu tujuannya menerapkan Artificial Neural Networks untuk memperkirakan harga jual properti berdasarkan berbagai variabel yang mempengaruhi nilai pasar properti. Selanjutnya yaitu penerapan Artificial Neural Networks pada pengaplikasian penilaian real estate. Keunggulan Artificial Neural Networks yang pertama yaitu ANN dapat memodelkan hubungan nonlinear yang kompleks antara variabel-variabel yang mempengaruhi harga properti. Yang kedua, mampu memberikan hasil yang lebih akurat dibandingkan model hedonik tradisional. Selanjutnya yaitu variabel input utama. Ada 6, yang pertama ukuran properti, usia bangunan, indeks lokasi, indeks ekstra, biaya komunitas, dan indeks kualitas. Selanjutnya yaitu ada metode penelitian. Metode penelitian yang pertama yaitu ada data. Data di sini yaitu menggunakan dataset dari 10.124 transaksi properti di Spanyol Selatan. Sumber yaitu berasal dari agen real estate lokal, mencakup variabel internal seperti jumlah kamar dan eksternal misalnya indeks lokasi. Jadi pada jurnalnya datasetnya tidak dicantumkan, hanya mencantumkan demikian. Yang kedua yaitu ada proses preprocessing, yaitu transformasi variabel-variabel menjadi bentuk numerik atau dan biner. Normalisasi data untuk memastikan skala yang konsisten. Yaitu selanjutnya ada model pelatihan. Dataset dibagi menjadi dua, yaitu 80% untuk pelatihan dan 20% untuk pengujian. Metode yang digunakan adalah backpro- backpropagation dengan jumlah iterasi maksimal 5.000. Selanjutnya yaitu implementasi. Di sini ada arsitektur jaringan. Modelnya menggunakan multi-layer perceptron atau MLP. Topologi jaringannya yaitu 661. 6 yaitu neuron pada lapisan input, mewakili 6 variabel input seperti ukuran properti, usia bangunan, indeks lokasi, indeks ekstra, biaya komunitas, dan indeks kualitas. 6 selanjutnya yaitu 6 neuron pada lapisan tersembunyi, hidden layer, memproses data dari lapisan input untuk menangkap pola-pola nonlinear. Selanjutnya satu yaitu output layer, menghasilkan prediksi harga transaksi properti, yaitu harga, dan inputnya itu harga atau prices. Nah, di sini ada metode pelatihan, perangkat lunaknya Trajan, fungsi kesalahan, yaitu menggunakan residual sum of squares, metode pelatihan, backpropagation, parameternya titik awal acak, batasnya default, iterasi maksimumnya 5.000, tingkat pembelajarannya 0,1, term momennya 0,1. Yaitu selanjutnya penghentian pelatihan. Pelatihan dihentikan pada iterasi ke-4.624 saat residual sum of squares hampir mencapai nilai minimum untuk menghindari overfitting. Nah, selanjutnya di sini ada tabel 4, yaitu tabel parameter antara lapisan input dan lapisan tersembunyi, yaitu ada N1 sampai N6, yaitu tadi ada ini lapisan inputnya tadi. Nah, di sini menampilkan parameter yang menghubungkan neuron di lapisan input dengan neuron di lapisan tersembunyi. Parameter ini mencakup threshold dan bobot untuk masing-masing neuron di lapisan tersembunyi. Selanjutnya itu ada tabel 5, ada parameter antara lapisan tersembunyi dan lapisan output, menampilkan parameter yang menghubungkan neuron di lapisan tersembunyi dengan neuron di lapisan output. Parameter ini mencakup threshold dan bobot yang menentukan bagaimana sinyal dari lapisan tersembunyi diterjemahkan menjadi output prediksi. Selanjutnya hasil.
Di sini ada analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas digunakan untuk mengevaluasi seberapa besar pengaruh setiap variabel input terhadap harga properti yang diprediksi oleh model. Rasio kesalahan atau error ratio dihitung dengan membandingkan kesalahan prediksi ketika sebuah variabel tidak dimasukkan ke dalam model dengan kesalahan prediksi ketika semua variabel dimasukkan. Hasilnya menunjukkan urutan pentingnya variabel sebagai berikut. Pertama, area atau luas bangunan mempunyai pengaruh terbesar dengan rasio 1,2953, yang berarti bahwa luas bangunan merupakan faktor paling menentukan dalam prediksi harga properti. Di sini ada area. Selanjutnya, indeks lokasi. Di sini ada indeks lokasi memiliki rasio 1,2009, menunjukkan bahwa lokasi properti juga sangat penting dalam penentuan harga. Yaitu ini nomor 2, lokasinya nomor 2 di sini. Yang ketiga ada common expense atau biaya bersama dengan rasio 1,1577, menunjukkan bahwa biaya yang dibebankan pada properti, misalnya biaya perawatan fasilitas umum, juga cukup berpengaruh. Ini di sini nomor 3. Dan yang nomor 4 ada quality index dan extra index dan age. Ketika variabel ini mempengaruhi pengaruh yang lebih kecil tetapi penting untuk hasil realistis. Jadi yang nomor 4, 5, 6 itu mempengaruhinya lebih kecil tapi tetap penting untuk hasil yang realistis. Jadi yang paling utama tadi ada area, indeks lokasi, dan biaya bersama. Selanjutnya ada pengukuran kecocokan model. Pengukuran kecocokan model dilakukan dengan menggunakan beberapa statistik seperti koefisien determinan, root mean square error, dan mean absolute error. Di sini yang pertama ada koefisien determinasi, menunjukkan seberapa baik model menjelaskan variabel dalam data. Nilai R kuadrat untuk artificial neural networks adalah 86,05%, yang berarti model ini mampu menjelaskan 86,05% variasi dalam harga properti yang sebenarnya. Yang kedua yaitu root mean square error, RMSE. RMSE untuk model ANN adalah sebanyak ini yang menunjukkan seberapa besar kesalahan prediksi rata-rata model dalam satuan harga properti. Yang ketiga yaitu mean absolute error. Ada MAM menunjukkan kesalahan absolut rata-rata dari prediksi model yaitu sebesar ini. Dalam istilah relatif ini setara dengan 13,69% dari harga properti. Soalnya di sini ada gambar. Gambar 2 ini menunjukkan scattergram dari harga nyata versus harga yang diprediksi oleh model artificial neural networks. Ini menunjukkan bahwa model NN menghasilkan prediksi yang baik di seluruh rentang harga properti tanpa distorsi di ujung bawah atau atas. Selanjutnya perbandingan dengan model hedonik klasik. Model ANN dibanding dengan model hedonik klasik yang juga menggunakan variabel-variabel yang sama, hasilnya menunjukkan bahwa ANN lebih unggul dalam prediksi harga properti karena ANN memiliki fleksibilitas lebih besar dalam menangkap hubungan nonlinear antara variabel input dan harga properti. Pada model hedonik klasik, harga implicit marginal price dianggap konstan yang tidak realistis karena dalam pasar nyata, harga properti dipengaruhi oleh berbagai faktor secara nonlinear. Sebagai contoh, pengaruh tambahan luas bangunan pada harga properti tidak selalu sama, melainkan bervariasi tergantung pada kondisi pasar dan lokasi properti. Di sini ada tabel 9, yaitu membandingkan ukuran kecocokan model. Tadi yaitu ada koefisien determinan, root mean square error, dan mean absolute error antara model ANN dan model hedonik klasik. Hasilnya menunjukkan bahwa ANN konsisten menghasilkan prediksi yang lebih akurat dan realistis dibandingkan dengan model hedonik klasik. Selanjutnya, keuntungan dari pendekatan menggunakan artificial neural networks, yaitu ANN memberikan keuntungan utama dalam hal fleksibilitas, yaitu ANN dapat menangkap hubungan nonlinear dan kompleks antara variabel input dan harga properti yang tidak dapat ditangani dengan baik oleh model linear seperti model hedonik. Selanjutnya yaitu prediksi yang lebih realistis. ANN mampu memberikan harga implisit yang lebih sesuai dengan realistis pasar, memperhitungkan perubahan nilai variabel input dengan cara yang lebih dinamis dan adaptif. Nah, di sini ada referensinya.
Autornya ada GM Tabales, GM Caridad Y. Oserin, dan F. J. Ray Carmona yang berjudul Artificial Neural Networks for Predicting Real Estate Prices. Terbitkan pada 2013. Sekian dari review jurnal Artificial Neural Networks for Predicting Real Estate Prices. Semoga penjelasannya bermanfaat. Sekian dari saya. Terima kasih.